Nangro mulia dung syuhada Metuah bijeh Aceh mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga sekarang kita dapat berkumpul di ruang elaborasi untuk sesi praktik coaching. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah suri teladan bagi kita umat Islam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bersalawat kepada beliau, sekeluarga dan sahabatnya, kita pantas menerima syafaatnya di hari akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Paujan selaku fasilitator. Yang saya hormati Bapak Ibu PP, Ibu Cut, Pak Afriansah, dan Pak Edi Ajhari. Kali ini kami dari kelompok 5, saya Fitriani Hasibuan dan Somi Fitri akan melakukan praktek coaching alur tirta. Untuk sesi pertama, saya sebagai coach, sementara Bu Somi Fitri sebagai coach. Bisa kita mulai, Bu Fitri? Oke, bisa Bu Somi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Somi. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu Somi. Alhamdulillah. Gimana perasaan Ibu dalam pertemuan kita pada siang ini? Hari ini saya senang sekali nih Bu Somi, karena saya memang menunggu sesi coaching bersama dengan Bu Somi nih. Alhamdulillah. Kira-kira Bu Fitri, Ibu mau berbagi cerita apa nih siang ini? Begini Bu Somi, saya ingin berbagi cerita nih. Jadi di sekolah, alhamdulillah kepala sekolah menunjuk saya nih sebagai kepala perpustakaan nih Bu Somi. Di perpustakaan saya punya 2 rekan kerja nih Bu Somi. Satu lagi, ibu ini sudah senior lah, tahun depan akan pensiun, seperti itu. Kalau dari segi pekerjaan kita bilang dia amanah lah, dia melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, saya punya rekan kerja ini Bu Somi, masih muda lah kita bilang, fresh graduate, baru tamat lah ya tahun ini. Tapi yang saya lihat Bu Somi, akhir-akhir ini saya lihat performanya, kerjanya kurang maksimal di perpustakaan nih Bu Somi. Jadi banyak kerja-kerja yang terbengkalai saya lihat, baik dari segi administrasi maupun dari pelayanan kepada pengunjung nih Bu Somi. Oh gitu Bu ya. Jadi Bu Fitri, di pertemuan kita pada siang ini, kira-kira Ibu Fitri apa tujuan Ibu Fitri supaya permasalahan Ibu nantinya mendapatkan solusinya Bu Fitri? Oke. Saya sih inginnya Bu Somi di pertemuan ini atau di percakapan kita ini saya ingin rekan sekerja saya ini Bu Somi bisa memanajemen waktu dengan baik Bu Somi. Sehingga nanti dia bisa melakukan, menyelesaikan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Bu Fitri, memanajemen waktu yang baik itu seperti apa? Menurut saya Bu Somi ya, memanajemen waktu yang baik itu berarti seseorang itu harus mampu nih Bu Somi, mengelola, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, agar bisa melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan kepada kita Bu Somi. Baik pekerjaan itu menyangkut pekerjaan di sekolah, maupun pekerjaan yang menyangkut hal pribadi Bu Somi. Jadi harus tahu nih skala prioritas dari manajemen waktu itu, berarti kita tahu skala prioritas kegiatan yang harus kita selesaikan yang mana dulu Bu Somi, seperti itu. Iya. Baik Bu Fitri, tadi kalau kita berbicara skala Bu ya, berbicara skala. Tadi di manajemen waktu itu harus bisa mengelola dan lain sebagainya.
Dari skala 1 sampai 10, kira-kira guru Ibu ini berada di skala atau angka berapa, Bu Fitri? Nah, kalau melihat keadaan yang sekarang Bu Somi, sepertinya saya bisanya memberi skalanya atau nilai 6 Bu Somi. Tentunya dia ada alasan Bu Somi. Yang pertama karena mungkin dia sering datang terlambat ke sekolah Bu Somi. Berikutnya dia juga sering izin cepat pulang Bu Somi karena banyak urusan kan. Dan selanjutnya lagi Bu Somi, mungkin dia sering melaksanakan tugas perpustakaan ini tidak maksimal atau di luar deadline dari yang telah kami tentukan atau kami sepakati Bu Somi, seperti itu. Baik Bu Fitri, tadi Ibu mengatakan Ibu berani memberikan nilai kepada guru Ibu di angka 6 Bu ya. Iya Bu Somi. Kira-kira Bu Fitri, setelah kita di sini bercakap-cakap gitu bukan berdialog, harapan Ibu ke depannya apa yang ingin Ibu harapkan supaya dari angka 6 ini ada peningkatan lah gitu. Sebenarnya kayak dari segi poinnya Bu Soimi ya, saya berharapnya rekan saya ini bisa mendapatkan nilai 8 atau 9 lah. Atau kita bilang yang real aja 8 aja lah Bu Somi. Karena saya lihat rekan kerja saya ini kan masih muda Bu Somi. Dia juga punya potensi Bu Somi. Karena mungkin kurang bisa manajemen waktu aja selama ini Bu Somi. Jadi banyak tugas yang nggak maksimal dikerjakannya. Seperti itu Bu Somi. Ada tugas yang tidak maksimal Bu ya. Tadi saya ada mencatat beberapa poin. Jadi menurut Ibu Fitri nih, kira-kira Bu Fitri, apa penyebab rekan Ibu tadi itu kurang bisa memanajemen waktu sehingga kurang maksimal dalam menyelesaikan tugas, khususnya tadi di perpustakaan Bu ya? Iya Bu. Kalau kesimpulan saya Bu Somi kan, yang saya lihat ini terjadi semenjak rekan kerja saya ini Bu Somi mendapat kerja sampingan Bu Somi di luar dari sekolah, yaitu sebagai pengajar guru privat dan ngajar di TPA Bu Somi. Jadi beliau ini sering membawa atau mengerjakan bahan-bahan daripada di les privatnya dan TPA-nya ini mengerjakan di perpustakaan Bu Somi. Jadi dia terlalu asik mengerjakan bahan-bahan tersebut sehingga dia sedikit melalaikan pekerjaan yang ada di perpustakaan Bu Somi. Contohnya misalnya nanti ketika datang pengunjung atau siswa ataupun guru, karena dia asik menyiapkan bahan, dia menyuruh siswa sendiri tuh ambil buku, catat buku, seperti itu. Atau contoh lainnya misalnya kami kemarin buat kartu perpustakaan ya Bu Somi untuk siswa-siswa. Jadi deadline-nya itu sebenarnya 2-3 minggu. Namun kenyataannya selesainya 1 bulan lebih Bu Somi. Itu pun banyak dari kartu itu yang salah, dari nama, tanggal lahir siswa, maupun alamat seperti itu Bu Somi. Jadi setelah Ibu perhatikan si guru ini ya, setelah adanya kerja sampingan di luar, tadi ada privat, terus ada beberapa lagi kerja sampingan yang Ibu sebutkan, kira-kira Bu Fitri guru ini tidak sesuai mengerjakan tugasnya kira-kira berapa lama Bu ya? Sudah berapa lama kejadiannya Bu? Mungkin kalau saya lihat ini sekitar 2 bulan belakangan ini Bu Somi. Semenjak dia menerima tugas sampingan ditambah lagi Bu Somi dengan yang lain seperti itu Bu Somi. Jadi semakin kurang maksimal lah dalam melaksanakan tugas di perpustakaan Bu Somi. Oh, seperti itu. Berarti kejadiannya sudah 2 bulan ya, Bu. Sekarang Bu Fitri, kira-kira Bu Putri ya, saya sudah mencatat juga tadi ada beberapa permasalahannya. Kira-kira nih Bu Putri, bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah ini? Ataupun langkah-langkah apa yang akan Ibu tempuh nih Bu? Nah, yang terpikirkan oleh saya sih Bu Somi, saya ingin berbicara 4 mata lah dengan rekan kerja saya ini Bu Somi. Saya ingin berbicara lah dari hati ke hati, begitu Bu Somi kan, mencari solusi lah terkait masalah yang terjadi ini Bu Somi. Namun demikian pun nanti saya sudah punya beberapa opsi lah Bu Somi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama mungkin nanti saya ajukan kepada beliau untuk menjadwalkan ulang piket di perpustakaan. Di mana nanti saya buat piket di perpustakaan
sewaktu dia tidak ada jadwal tugas sampingannya Bu Somi. Seperti misalnya hari Jumat dan Sabtu. Karena Senin dan Kamis dia ada tugas di luar Bu Somi. Supaya nanti di perpustakaan maksimal kan. Yang Iya, kedua iya. mungkin nanti saya kembali menegaskan nih Bu Somi, apa sih tugas-tugas beliau di perpustakaan, supaya nanti itu bisa sebagai penguatan Bu Somi, mengingatkan dia kembali apa tugas-tugasnya, apa yang harus diselesaikan. Seperti itu dia Bu Somi. Luar biasa nih Bu, opsi rencana Ibu ataupun langkah-langkah ke depannya Bu Fitri ya. Karena dengan kita berbicara dari hati ke hati, pastinya guru itu akan merasa nyaman, akan apa namanya tadi, akan terbuka terhadap apa masalah yang dihadapinya. Kira nih Ibu Fitri, kapan Ibu akan melakukan aksi Ibu? Eh, Secepatnya ya Bu Somi ya, insya Allah Selasa besok ya Bu Somi, saya ingin bicara empat mata lah, dengarkan kerja saya ini. Supaya segera nih Bu Somi dapat solusi ini Iya. Bu Somi kan, seperti itu Bu Somi. Nah, berarti segera nanti Ibu laksanakan ya Bu Ya, ya. iya, besok segera Bu Somi, saya adakan pertemuan lah dengan dia. Kira-kira dalam pelaksanaannya nih Bu Fitri, Ibu memerlukan guru lain tidak dalam menangani masalah ini? Untuk sementara Bu Somi, saya sepertinya akan berusaha tangani sendiri dulu nih Bu Somi kan. Semoga dengan bicara empat mata, dari hati ke hati, ditambah mungkin saya nanti memberi motivasi kepada dia, dan memberi motivasi terkait tugasnya di perpus, dan bagaimana cara memanajemen waktu yang baik. Semoga ada perubahan lah ke depannya Bu Somi. Harapan saya seperti itu Bu Somi. Luar biasa Bu Fitri. Jadi Bu Fitri, kira-kira nih Bu Fitri, dari sekian menit percakapan kita Bu ya, nah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan atau dialog kita pada hari ini? Tentunya yang pertama Bu Somi, saya merasa lega nih Bu Somi, karena yang menjadi beban pikiran saya telah tercurahkan nih hari ini kan. Selanjutnya saya semakin lega lagi karena mendapatkan jalan keluar nih Bu Somi dari masalah yang selama ini mungkin yang menjadi beban pikiran saya Bu Somi. Seperti itu. Alhamdulillah Bu Fitri, kalau misalnya Ibu merasa lega, saya sebagai coach Bu ya, sebagai coach Iya. juga merasa lega. Tapi Bu Fitri, untuk mengetahui perkembangan terhadap aksi yang Ibu lakukan, kita adakan pertemuan lagi Bu ya. Oke, Nanti ya baru Bu Ibu konfirmasi Somi. kepada saya. Ya saya ya Bu Somi nanti baik Bu Somi, akan nanti saya perkembangannya akan kita di sesi berikutnya Bu Somi ya, saya kasih tahu perkembangannya. Nah, seperti itu Bu Somi. Terima kasih juga Bu Somi telah meluangkan waktu ya untuk mendengarkan curhatan saya, seperti itu Bu Somi ya. Ya, sama-sama Bu Fitri. Ya, Kita kirim ya pertemuan baik. malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa Bu Fitri. Jadi Bu Fitri, kira-kira nih Bu Fitri, dari sekian menit percakapan kita Bu ya, nah, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan atau dialog kita pada hari ini? Tentunya yang pertama Bu Somi, saya merasa lega nih Bu Somi, karena yang menjadi beban pikiran saya telah tercurahkan nih hari ini kan. Selanjutnya saya semakin lega lagi karena mendapatkan jalan keluar nih Bu Somi dari masalah yang selama ini mungkin yang menjadi beban pikiran saya Bu Somi. Seperti itu. Alhamdulillah Bu Fitri, kalau misalnya Ibu merasa lega, saya sebagai coach Bu ya, sebagai coach Iya. juga merasa lega. Tapi Bu Fitri, untuk mengetahui perkembangan terhadap aksi yang Ibu lakukan, kita adakan pertemuan lagi Bu ya. Oke, Nanti ya baru Bu Ibu konfirmasi Somi. kepada saya. Ya saya ya Bu Somi nanti
Baik Bu Somi, akan nanti saya perkembangannya akan kita di sesi berikutnya Bu Somi ya, saya kasih tahu perkembangannya. Nah seperti itu Bu Somi. Terima kasih juga Bu Somi telah meluangkan waktu ya untuk mendengarkan curhatan saya seperti itu Bu Somi ya. Oke. Ya, sama-sama Bu Fitri. Iya. Kita kirim ya pertemuan Baik. kapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.